Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Iqbal dari Manali Yusuf Nasa, Madrasah Kota di Jepang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian semester dan nasib masuk yang dilakukan oleh Bapak dosen Andi Winanta Asyari, Minister Teologi Islam. Kali ini saya akan membahas tentang ayat nasib masuk yang ada di dalam Quran surah Al-Ma'idah. Referensi saya tentang hal ini menggunakan kitab Nasib Mansukh fil Qur'anil Karim karangan Al-Qadhi Abi Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Hamid. Sedikit perkenalan tentang biografi Imam Muhammad. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Arabi. Beliau dilahirkan pada tahun 468 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya, yaitu Ibnu Iswah. Beliau lahir di kota pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dan beliau wafat pada tahun 543. Langsung ke pembahasan Suratul Ma'idah. Fiha ayatun wahidatun minan nasjid wa fiha minat tahassus bi ihda asyrata ayatan. Dalam kitab ini diterangkan bahwasanya dalam surat Al-Maidah mempunyai satu ayat terkait nasab dan 11 ayat terkait tahsis. Kali ini saya hanya akan membahas tentang ayat nasib di dalam surah Al-Maidah. Amma ayatun nasri faya qawmu ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah berasal. Ayat nasri dalam surah Al-Maidah yaitu ayat Al-Maidah 33 yang berbunyi A'udzu billahi Dari ayat nasib dalam surah Al-Maidah ayat 33. Qala al-Qadhi Muhammad bin Arabi rahimahullah. Qala Qatada wa Musirin hadil ayatu nasikhatun limakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fi amdil ornayain minat tamthili bihim wa sahmi a'idihim wa tarkihim fil harrati hatta matu. Mu'alif berkata, Imam Qatadah dan Ibnu Sirin berpendapat bahwasanya ayat ini menasab terhadap tindakan Rasulullah kepada kaum Qurnayain, yaitu perlakukan mereka dengan hukum kisos.
atau mengkisos mereka dan menyiksa mata mereka dan menelantarkan mereka di padang pasir sampai mereka mati. Wa qadra haditsal murnaini jama'atun minal a'immati sihani wa ghairihim wa min al-'ambi ilama nasil wa anhu anna nafaron bin Uqlil qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'u madinata fa'amrahu an-nabiyyu alaihi salam an yakhruju ila ibilis sadaqati fayasrabu min albaniha wa amraniha wa fa'alu faqatalu rawa'iha wasta'udiwa fama'atan nabiyyu alaihi salam fi athari qawilatan badi'atihim faquti'a aydihim wa arjuluhum wa lam yahsamhu wasamal a'inahum wa alqu fil harati hatta matu fa'anzallahu ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ila akhirih. Dan sekelompok ulama hadis lainnya di antaranya Abi Kilabah dari sahabat Anas, ada satu kelompok dari suku Qal datang kepada Nabi lalu berbaiat masuk Islam, namun mereka merasa tidak betah udara di kota Madinah. Maka dari itu Nabi memerintahkan mereka untuk keluar menuju unta-unta zakat agar mereka meminum susu dan air kencing unta tersebut. Mendengar perintah Nabi, mereka melakukannya. Namun setelah mereka melakukannya, mereka membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya. Mendengar kabar itu, Nabi mengirim satu utusan untuk mengejar mereka. Ketika mereka sudah dikejar, Nabi memerintahkan untuk memotong kaki dan tangan mereka dan menyiksa mata mereka dan melemparkan mereka di tanah di padang pasir sampai mereka mati. Lalu turunlah ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ila akhirih. Wa min sahih hadits Sulaiman at-Taimi an Anasin anna Nabiyya alaihi salam innama samala a'yunahum bi'annahum samalu a'yunar ri'a'in. Dan dari hadis Sahih Sulaiman at-Taimi dari Anas bahwasanya Nabi melakukan mencongkel mata mereka atau menyiksa mata mereka karena mereka juga melakukan hal yang sama terhadap pengembala. Wal haditsu muttafaqun alaihi minal a'immati illa dzikru nuzulil ayati alaihi. Dan hadis ini disepakati oleh para imam ahli hadis kecuali penyebutan ayat ini terkait peristiwa tersebut falam yakhruj fi sahihain itu tidak disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad thabata min hadha tariqi annal ayata nazalat ba'da fi'li
fayakunu al-haddu fihi nasikhon lima fa'alahu nabiyyu alaihi salam birri'ai. Dan dari jalur ini juga dapat dipastikan bahwasanya ayat ini turun setelah tindakan Nabi terhadap orang-orang Quraisy, sehingga hukuman dalam ayat tersebut menasakh pada terhadap perilaku Nabi pada pengembala. Wa qad ikhtara at-Tabari anna hadhil ayata innama nazalat fil yahudi wa kanu ahla wadi'atin li Rasulillahi alaihi salam fanaqadu al-ahda wa afsadu fil ardi fa akhbarallahu nabiyahu bil hukmi fihim wa arafahu dzalika wa hadza bima lam yasih. Dan Imam At-Tabari memilih pendapat bahwasanya ayat ini turun terkait orang-orang Yahudi yang mana dulu mereka mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang hukuman mereka. Namun menurut Imam Ibnul Arabi, pendapat ini adalah pendapat yang tidak sahih. Was-sahihu haditsu Anasin radhiyallahu anhu. Namun yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Wa qad thabata min hadha tariqi annal ayata nazalat ba'da fi'li fayakunu al-haddu fihi nasikhon lima fa'alahu nabiyyu alaihi salam birri'ai. Dan dari jalur ini juga dapat dipastikan bahwasanya ayat ini turun setelah tindakan Nabi terhadap orang-orang Quraisy, sehingga hukuman dalam ayat tersebut menasakh pada terhadap perilaku Nabi pada pengembala. Wa qad ikhtara at-Tabari anna hadhil ayata innama nazalat fil yahudi wa kanu ahla wadi'atin li Rasulillahi alaihi salam fanaqadu al-ahda wa afsadu fil ardi fa akhbarallahu nabiyahu bil hukmi fihim wa arafahu dzalika wa hadza bima lam yasih. Dan Imam At-Tabari memilih pendapat bahwasanya ayat ini turun terkait orang-orang Yahudi yang mana dulu mereka mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang hukuman mereka. Namun menurut Imam Ibnul Arabi, pendapat ini adalah pendapat yang tidak sahih. Was-sahihu haditsu Anasin radhiyallahu anhu. Namun yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Wa qad qala ba'duhum innaha nazalat fil musyrikina. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat ini turun terkait orang-orang musyrik. Wa huwa aula min qouli Tabari,
lianna haula'in nafara alladhi qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajtau al-madinata lamma kharaju ilal ibili wasaribu min albaniha alban wa amwaliha wa sahu irtaddu wa qatalu ar-ru'a'a wa ihtaramu al-ibila wa masalu biru'atiha. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun terkait orang-orang musyrik itu lebih sahih daripada pendapatnya Imam Tabari tadi. Karena sekelompok orang yang datang kepada Nabi dan mereka itu tidak suka atau kurang suka tinggal di kota Madinah karena mereka mendapatkan penyakit yang mematikan sehingga mendorong mereka untuk tidak tidak suka tinggal di kota Madinah. Ketika mereka keluar untuk mencari unta dan meminum susu dan air seninya, setelah itu mereka sehat, mereka itu murtad dan membunuh para pengembala dan membawa lari unta-untanya dan menyiksa para pengembala. Walakin al-ihtimalu yataqarrabu ila qawli rawi annahum irtaddu wa dzalika anna al-kafarata la yulzimu salbun wa la tuqatta'u aydihim wa arjuluhum wa la yunfawna wa in tabu qabla al-qudrati bil islami saqata'a al-qatlu bi khilafil muharibi fi dzalika kulli. Tapi ada kemungkinan adanya keraguan dalam riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka murtad. Sebab orang kafir itu tidak wajib disalib dan tidak pula wajib dipotong tangannya dan kakinya dan juga tidak diasingkan. Dan jika mereka bertobat sebelum dihukum dengan mereka itu masuk Islam, maka gugurlah hukuman mati bagi mereka. Berbeda dengan pelaku muharib. Alladzi la yurda bihi muslimun wa innama huwa fi'lul kuffari. Dan bisa jadi Nabi melihat mereka yaitu kaum Urnayain melakukan hal-hal yang keji, yaitu membunuh para pengembala dan membawa lari unta-unta. Maka Nabi menghukumi mereka sebagai orang yang murtad karena melihat perbuatan keji yang mereka lakukan, yang mana tidak mungkin dilakukan atau tidak pantas dilakukan oleh orang muslim. Namun perbuatan yang keji tersebut hanyalah perbuatan orang-orang. Qila faqad qala ta'ala innama jazaa'ul ladzina
yahjuzuna falaisu lillahi bimuharibin. Maka jika ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini hanya tentang hukum, ya hanya objeknya itu hanya orang-orang kafir, karena orang mukmin itu tidak mungkin memerangi Allah. Fal jawabu annal harobata takunu bil aqidatil fasidati bil kufri wa takunu bil fi'lil fasidi bil maksiyati. Maka jawabannya adalah yang namanya harobah atau musuhi Allah itu bisa terjadi sebab akidah yang rusak, yaitu kufur, dan bisa juga sebab perbuatan yang keji. Nah, perbuatan yang kejinya yaitu dengan maksiat. Jadi harobah di sini tidak hanya kufur, melainkan maksiat juga bisa dikategorikan harobah. Maka ayat ini umum, tidak hanya objeknya itu tidak hanya orang kafir, melainkan orang mukmin juga bisa termasuk. Wa qad qala Allah Ta'ala fi aklatir riba fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Sebagaimana firman Allah tentang pemakan, jika kalian tidak melakukannya, yaitu meninggalkan riba, maka umumkanlah terhadap mereka perang dari Allah dan Rasulnya. Wa muharabatul murabbiyatun idza fa'alahu, dan memerangi orang yang memakan riba itu apabila ia melakukan. Wa ilam ya'taqid jawazahu, sekalipun ia tidak meyakini kebolehannya. Wa idza kanu samalu a'yunar ru'ai fayakunu samlu a'yunihim kisoson, dan apabila kaum Urainah itu mencungkil mata pengembala, maka mencungkil mata mereka itu dihukumi kisos. Wa kadzalika law kanu qat'u aydiyar ru'ai wa arjulahum lakana dzalika aidan kisoson fihi. Dan begitu juga ketika kaum Urainah itu melakukan atau memotong kedua tangan pengembala dan kaki mereka, maka mereka kaum Urainah itu dipotong tangan dan kaki mereka itu sebagai hukum kisos bagi mereka. Wa kadzalika tarkuhum fil harati hatta matu atsan mimma yajuzu ayyakuna kisosan la'allahum fa'alu kadzalika birru'ai. Dan begitu juga mengasingkan mereka di tanah lapang sampai mereka mati kelaparan, itu adalah sesuatu yang boleh, yang dimana melantarkan mereka di tanah lapang itu dihukumi sebagai hukum kisos, karena bisa jadi kaum Quraisy itu melakukan hal yang sama terhadap para pengembala. Apa saja orang yang membunuh dengan cara menenggelamkan atau dengan cara membakar atau
dengan cara menelantarkan seseorang sampai ia mati kelaparan, maka ia dibunuh dengan cara semisalnya. Jadi apabila seseorang membunuh dengan makar, maka dia dihukum kisos dengan cara dibakar juga. Dan apabila ia membunuhnya dengan cara menenggelamkan seseorang, maka ia jatuhi hukuman kisos dengan cara ditenggelamkan juga. Dan begitu juga ketika ia membunuh seseorang dengan cara tidak memberi makan sampai seseorang itu mati gara-gara kelaparan, maka hukuman kisosnya juga ia dibunuh dengan ia mas'alatun badi'atun fi rizmatil jarohi wal bayyinahu fi masailil khilafi wal ahkami. Kata beliau itu mu'alif telah menjelaskan di bab masalah-masalah walihada mata haroba ahadun wa fa'ala minal qatli wal qat'i ma fu'ila umtuthila fihi mithla dhalik wasuliba akhirah. Ketika seseorang itu melakukan membunuh atau membunuh, maka ia juga akan dihukumi kisos au bil harfi au bil aksi utila bimithlihi. Maka sesungguhnya siapa saja orang yang membunuh dengan cara menenggelamkan atau dengan cara membakar atau dengan cara menelantarkan seseorang sampai ia mati kelaparan, maka ia dibunuh dengan cara semisalnya. Jadi apabila seseorang membunuh dengan cara membakar, maka dia dihukum kisos dengan cara dibakar juga. Dan apabila ia membunuhnya dengan cara menenggelamkan seseorang, maka ia jatuhi hukuman kisos dengan cara ditenggelamkan juga. Dan begitu juga ketika ia membunuh seseorang dengan cara tidak memberi makan sampai seorang itu mati gara-gara kelaparan, maka hukuman kisosnya juga ia dibunuh dengan mati gara-gara kelaparan. Wahia mas'alatun badi'atun fi rizmatil jarohi wal bayyanahu fi masailil khilafi wal ahkami. Mu'alif kan bahwasanya itu adalah masalah yang jelas di kitab Rizmatil Juroh, yang mana kata beliau itu mu'alif telah menjelaskan di kitab di bab masalah-masalah perbedaan dan hukum. Walihada mata haroba ahadun wa fa'ala minal qatli wal qat'i ma fu'ila umtuthila fihi mithla dhalik wasuliba akhirah. Oleh karena itu, ketika seseorang itu melakukan hirobah dan melakukan membunuh, maka ia juga akan dihukumi kisos dengan dibunuh juga. Dan yang terakhir, ia jika ada kesalahpahaman dari saya menerima kritik dan saran di kolom komentar. Wabillahi taufiq
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi